Maka saudara yang pada hari ini engkau penuh dengan beban masa lalu. Ya, ada begitu banyak kenangan-kenangan masa lalu yang membebani saudara, yang sulit membuat saudara untuk move on. Ya, maka sebagai hamba Tuhan saya mau katakan engkau perlu meninggalkan semuanya itu agar engkau bisa bergerak maju. Segelap apapun masa lalu saudara itu tidak akan pernah bisa berubah lagi. Ya, tetapi ini bahayanya ketika engkau terus memikul beban masa lalu, maka itu akan mengotori masa depan saudara. Ada terlalu banyak orang yang kepahitan, yang marah, yang tidak pernah melepaskan pengampunan, ya, yang terikat dengan kepahitan, ya kan? Dan saya berulang kali mengatakan saudara-saudara, pihak yang akan dirugikan ketika terus menyimpan kepahitan adalah diri kita sendiri. Karena orang yang pahit hati itu sama seperti mereka yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Ya. Kamu yang minum racun, kamu yang akan mati. Engkau mungkin berkata, Bapak Pendeta sih tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan kepada saya. Ya betul, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saudara. Ya, tetapi dengan menyimpan kepahitan, engkau juga tetap salah. Ya, saudara, ya, meskipun engkau adalah korban atau pihak yang dirugikan, sekalipun mereka benar-benar jahat kepadamu, mereka benar-benar salah, tapi kalau hari ini engkau berdiri di atas kepahitan, engkau berada di tempat yang salah. Cepat atau lambat pribadi yang akan mengalami kerugian besar bukan mereka yang menyakitimu, tetapi dirimu sendiri. Maka saudara-saudara, melepaskan pengampunan itu sama seperti melepaskan seorang tahanan, dan pada akhirnya kita menyadari bahwa tahanan itu adalah diri kita sendiri. Maka mari berbuat baik kepada dirimu dengan melepaskan pengampunan. Ya. Amin. Karena setiap pengampunan yang saudara beri kepada mereka yang telah menyakitimu bukanlah perbuatan baik yang hanya engkau lakukan kepada mereka, tetapi perbuatan baik yang kau lakukan kepada dirimu sendiri. Ya, maka saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya pada hari ini, yang masih dibebani dengan perkara-perkara pada masa lalu, engkau menanggalkan semuanya itu, dan engkau mulai berlari kepada panggilan Tuhan, bergerak ke depan, ya, menuju kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ada juga mungkin orang yang terbeban dengan masa lalu. Ada begitu banyak dosa di masa lalu yang menjadi sumber rasa malu. Ya. Dan rasa malu itu melekat seperti noda yang telah mengering. Ya. Dan itu sedemikian membebani saudara sehingga saudara tidak mampu melakukan apa yang baik karena engkau merasa bahwa engkau tidak layak untuk mengalami kebaikan karena semua pelanggaran dosa yang kau lakukan di masa lalu. Saudara, saya mau beritahu, tidak ada, ya, orang suci yang tidak punya masa lalu. Ya, semua orang suci pasti punya masa lalu. Semua orang suci pasti punya cerita. Ya, bahkan saya mendengar ada begitu banyak hamba Tuhan, justru mereka bercerita awal ketika mereka mengenal Tuhan adalah ketika mereka bertobat dari cerita masa lalu. Ya, kegagalan-kegagalan masa lalu lah yang menuntun mereka kepada pertobatan. Seperti cerita yang disampaikan oleh Pendeta Debbie Basir. Ya, justru dia itu bertobat. Ya, dia mengenal Tuhan. Ya, karena dia, ya, menderita akibat dosa yang terjadi di masa lalu, saudara. Jadi kalau orang suci punya masa lalu, saya meyakini pasti orang berdosa punya masa depan. Asalkan kita mau datang saja. Alkitab mengatakan kan bahwa dosa kita akan diampuni kalau kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebab dosa yang tidak akan pernah diampuni cuma satu, yakni dosa yang tidak diakui. Selama engkau mengakui semua dosamu di hadapan Tuhan, ya, maka pengampunan itu akan diberikan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, saya satu kali dapat, ya, telepon, pesan messenger dari seorang ibu muda.
Ya, dibilang pendeta, saya punya masalah dalam amarah saya cepat sekali marah, saya emosi kepada suami dan anak-anak. Ya, dan dia mendengar khotbah saya berkata kadang-kadang ada kemarahan-kemarahan dalam diri kita yang bersumber dari kegagalan masa lalu. Dan dia menelpon, habis dia messenger, dia telepon dan dia menangis. Dia katakan, pendeta, saya penuh dengan kemarahan. Dan saya melampiaskan kemarahan saya kepada suami dan anak yang tidak pernah salah sama saya. Dan itu membuat saya semakin terpuruk dalam rasa bersalah. Ya. Kemudian dia mulai membuka luka lama. Dia mulai jujur, dia mulai bercerita. Ya. Keterbukaan itu awal pemulihan. Kalau saudara terikat dengan masa lalu, carilah hamba Tuhan yang dapat saudara ceritakan segala pergumulan hatimu. Ya, supaya saudara mengalami kelepasan, kan? Dia pun berkata bahwa dia pernah dilecehkan oleh papa tirinya, saudara. Menyedihkan sekali ya. Dan hal itu dia pendam, saudara-saudara. Dan dia tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Ya, dan itu menjadi luka yang tak tersentuh obat. Ya. Luka yang tidak pernah mengalami perawatan. Sehingga luka itu semakin besar, semakin besar. Dia bertemu dengan seorang pria, dia jatuh cinta. Dia berpikir ketika dia menikah, semua pengalaman masa lalu itu akan hilang, menguap dengan kegembiraan, dengan semua romansa cinta yang akan dirasakan bersama dengan suaminya. Tapi ternyata semua itu tidak pernah hilang. Dan itu keluar menjadi kemarahan yang meluap-luap, yang sulit untuk dikendalikan. Maka saya pun berkata kepada ibu tersebut, pilihan itu sekarang ada pada ibu. Ibu mau terus tinggal dalam kemarahan, dalam kepahitan, beban masa lalu, rasa malu. Atau ibu mau melepaskan pengampunan, membuka hati untuk pengampunan Tuhan. Ya. Dan kami berdoa di telepon, dia pun menangis, saudara-saudara. Dan saya percaya ada kelepasan yang menjadi milik bagiannya. Ya. Maka saudara, hari ini sekali lagi engkau yang terus-menerus diikat oleh beban masa lalu, tanggalkan semua itu. Bawalah kepada Yesus. Serahkanlah kepada Tuhan, ya. Karena Dia adalah Allah yang mampu untuk melepaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa. Nah, yang terjadi kemudian 4 orang kusta ini maju ke depan. Dan itu pilihan yang baik. Amin. Teruslah maju, meskipun kita hanya bisa melakukan kemajuan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa daripada mundur, ya kan? Maka tiba-tiba ketika mereka sampai di perkemahan tentara musuh, tampaklah perkemahan itu kosong dan harta benda begitu banyak, seolah-olah pasukan musuh telah dipukul kalah oleh pasukan dan mereka lari sampai tidak sempat membawa harta benda mereka. Ternyata begini ceritanya, saudara, ketika 4 orang kusta ini datang menghampiri perkemahan tentara musuh, maka Tuhan membuat langkah 4 orang kusta ini seperti kedengaran langkah prajurit atau pasukan yang sangat banyak. Sehingga musuh-musuh mulai berkata, pasti nih orang Israel sudah mengupah bangsa-bangsa sekitar untuk bersekutu dengan mereka dan melawan kita. Sehingga mereka penuh dengan ketakutan, lari kocar kacir, hanya bawa diri, meninggalkan seluruh harta kekayaan. Ya, maka orang kusta itu menjara begitu banyak harta dan mereka memberitahu kepada orang-orang di Samaria, dan pada akhirnya apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu benar-benar terjadi. Saudara, mujizat itu bisa terjadi kapanpun. Bahkan engkau bisa menangis sepanjang malam, menjelang pagi bisa ada pertolongan. Yang penting pada hari ini engkau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tetap berjalan di dalam kesetiaan dan tidak pernah kehilangan pandangan terhadap Tuhan itu sendiri. Jangan menyerah dengan semua kesulitan kehidupan yang kau alami, karena Tuhan pun tidak menyerah. Kalau engkau merasakan pada hari ini sepertinya Tuhan diam dengan semua pergumulan kehidupan yang sementara engkau alami, engkau harus tetap berdoa, karena diamnya Tuhan berarti sementara merancangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan.